pemirsa channel, jumpa lagi dengan saya di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu. Pemirsa channel, tema kita kali ini adalah pernah punya sekolah musik dan menggeluti bisnis kacang almond. Betul? Betul. Ya, bisnisnya ini sudah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini, pemirsa. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, hadir bersama saya narasumber yaitu Lina. Siapa nih lengkapnya? Perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Norlina Sultani Rambe. Oke. Tapi kan kepanjangan ya. Biasanya kalau ngenalin diri tuh Lina Rambe, udah gitu aja. Oh gitu. Bisa cerita nggak, Nurlina nih berasal dari Aduh, jadi Norlina tuh gini, kadang-kadang ya kalau misalkan aku ngomong nih ke orang, nyebutin nama Norlina, pasti aja nulisnya kalau nggak N-U-R, Nur, atau N-O-O-R gitu kan. Jadi harus selalu N-O-R, O-nya satu gitu, selalu begitu. Karena mungkin jarang kali ya, biasanya kan nama Nur gitu ya, Nurlina atau enggak Noorlina gitu kan. Kayak orang Melayu. Norlina itu? Iya, jadi namaku kan Norlina. Nah, itu tuh diambil waktu itu ceritanya orang tua nih ya. Jadi waktu itu kan aku lahirnya di Amerika tuh, di North Carolina. Nah, jadi nyokap waktu itu bilang pengen namainnya Carolina, tapi kata bokap jangan deh kan gimana gitu. Terus akhirnya oh ya udah deh Norlina aja. Jadi Norlina tuh dari North Carolina. Gitu. Jauh juga ya ini. Jauh. Nyokap sengaja pergi ke sana buat melahirkan. Bohong. Juga sih ya. Jadi niat banget. Oh ya, udah direncanain. Oke. Ini Lina jadi anak yang keberapa nih, Lin? Anak ketiga dari 3 bersaudara. Oh, bungsu ya? Iya, bungsu. Emang dari kecil, dari lahir sehingga sekarang atau berapa lama tinggal di US tuh? Enggak, sebentar aja waktu itu ayah tuh ini sekolah S2 waktu itu. Oke. Dulu memang bokap nih pekerjaannya apa nih? Jadi ayah tuh dosen. Waktu itu lagi ngambil S2 di sana di Raleigh, North Carolina. Nah, ya udah, dia S2-nya di sana. Jadi waktu itu ada bukan beasiswa ya. Beasiswa tuh bisa ajak family gitu. Jadi mama sama abang 2 nyusul ke sana, ya udah begitulah. Enggak lama, cuman sampai berapa ya? Paling juga 2 tahun kali ya, 2 tahun. Oke. Nah, ini Lin, kita masuk ke tema ya. Boleh. Ini tema pembahasan kita ini kan tentang pernah punya sekolah musik dan menggeluti bisnis kacang almond. Awal mulanya membangun bisnis dari musik ke kacang almond itu kan jauh ya bisnisnya. Iya. Bisnisnya. Panjang nih ceritanya lah. Aku tuh nikah tahun 2000. Tahun 2000 ya nikah. Suami tuh profesinya dia sound engineer. Terus dia punya bisnis di sound system. Nah, jadi itu kan entertain ya. Maksudnya berhubungan dengan musik dan lain-lain gitu. Nah, waktu itu tahun 2005 kita terutama aku sih yang nyetusin untuk kita ambil franchise sekolah musik yuk gitu. Jadi franchise. Iya, franchise. Jadi salah satu sekolah musik dari Jakarta waktu itu kita ambil franchise-nya untuk kita buka di Bogor. Kebetulan suami kenal, kita kenal sama pemiliknya gitu. Terus akhirnya kita buka franchise lah di Bogor, di Jalan Paduraya. Waktu itu namanya Jalan Paduraya. Sekarang jadi Atmawijaya ya kalau nggak salah ya. Ya tahun 2005 sampai tahun 2010. Jadi 5 tahun aja. Karena franchise-nya per 5 tahun. Jadi kita bawa Samson ke Bogor. Kita tiketing gitu, jual tiket. Kita ngadain konser Samson waktu itu di salah satu hotel di Bogor. Terus Tompi waktu itu baru keluarin album pertama. Dipanggil juga sama kita. Ini sebenarnya promotor apa sekolah musik? Nah, itu dia. Jadi gini, kita tuh terlalu memanjakan murid-murid kita gitu. Jadi tiap bulan kita ngadain kayak apa tuh namanya? Jadi kita kumpulin tuh guru-gurunya kan musisi-musisi terkenal Indonesia waktu itu gitu. Terus kita bikinin bikinin konser kecil-kecilan dari mall ke mall gitu. Nanti di mall, nanti di restoran gitu. Untuk supaya murid-murid kita bisa perform. Iya, sekalian mereka kalau mau perform, mereka perform. Tapi kalaupun enggak, mereka lihat
oh ini ya musisi-musisi yang mereka kagumi atau mereka ingin menjadi gitu. Mereka kan pasti belajar musik pengen menjadi sesuatu kan. Kasih inilah ilustrasinya Iya, seperti jadi ilustrasi kita live ya. Terus udah gitu waktu itu pernah bulan puasa kita ngadain buka puasa bareng Andin Oh gitu. di garasi sekolah musik kita. Luar biasa. Wow, gila deh pokoknya. Jadi itu pokoknya fenomenal. Iya, Jadi kayak iya. kayaknya anak-anak musik-musik apa yang orang Bogor gitu, terutama yang musisi-musisi Bogor yang kenal gitu sama sekolah musik itu pasti Tahu ya. komen di bawah ini. boleh. Iya. Apa sih yang perlu diperhatikan dalam bisnis musik ini, Lin? Kalau sekolah musik terutama, aku sih fokusnya ke sekolah musik ya, karena yang pernah kita pegang kan sekolah musik. Itu ke kurikulum. Oke. Kurikulum musiknya harus benar, karena anak-anak tuh belajar musik kita harus kasih dia ilmu yang baik. Iya, oke. Edukasinya harus benar. Ya? Iya, jadi jadi musisi itu juga kan harus punya kualitas yang baik ya. Oke. Jadi belajar musik tuh benar-benar harus dari dasarnya. Kayak misalnya dia harus bisa baca not balok, iya, terus dia belajar dari dasar gitu. Jangan tiba-tiba belajar lagu, Nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa ya. Tapi lebih bagus kalau ikut metode dari Iya, iya. Oke. Jadi kurikulum itu pengajar, termasuk pengajar di dalamnya, sama apa ya, kita kalau mau ngomongin mengenai kualitas pasti ada harga ya. Nah, tapi juga kita harus lihat juga nih kondisi sekitar di mana kita bikin bisnis itu sesuai nggak dengan average ininya, kemampuan rata-rata di daerah itu. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah kayak gitu. Biasalah kalau bisnis kan ujung-ujungnya ada. Tapi pada saat itu peminatnya masih banyak. Banyak banget. Oh, gitu. Iya, banyak banget karena ya itu kali Itu macam-macam ya jenis pendekatannya. pendidikan musik itu maksudnya belajar alat Iya, musiknya. semua. Oke. Jadi ada piano, biasanya piano juga dibagi dua tuh, piano klasik sama piano Keyboard. maksudnya piano klasik sama piano yang udah advance-nya gitu. Oke. Nah, terus ada gitar sama itu juga, gitar klasik, gitar elektrik. Oh iya. Ada bass, ada Drum. saksofon waktu itu. Saksofon. Saksofon ada waktu itu, terus ada drum, ada biola juga waktu itu, ada biola, terus ada vokal. Oh, yang pasti komplit ya. Komplit. Oh, tapi karena memang perizinannya ini franchise, berarti nggak terlalu sulit ya, karena yang proses perizinan itu kan si pihak Yang pusatnya. mempresentasikan. Iya. Oke. Iya itu. Jadi kalau kita mau bikin sendiri, waktu itu juga aku sempat mikir kenapa kita nggak bikin sendiri ya gitu. Tapi ya keburu ke distract lagi sama hal-hal lain lah gitu. Iya. Beralih lah. Iya, padahal seru loh. Men, bisa nggak cerita tentang awal mula pilih bisnis susu almond? Why not? Iya, betul. Itu juga perjalanannya panjang. Itu juga sebenarnya mungkin karena kalau aku waktu itu nggak hamil lagi di umur 38, mungkin nggak akan ada bisnis ini gitu loh. Jadi ceritanya tuh diawali dari situ. Terus udah gitu pas melahirkan, aku determine untuk menyusui eksklusif waktu itu kan, lagi ini deh. Pengen gitu, nyusuin eksklusif nih sampai 2 tahun gitu. Terus akhirnya nyari-nyari, nggak terlalu suka makan anaknya nih. Jadi kayaknya ASI ini supaya banyak gimana ya caranya gitu kan. Harus di booster kan, harus pakai booster tambahan gitu. Nah, tambahannya waktu itu tuh kalau kita search di Google waktu itu akan keluar tuh susu almond nomor 1, baru susu kedelai, baru susu sapi. Oh, memang dari dulu tuh susu almond tuh number 1 ya? Iya. Oke. Baru tahu juga. Iya, karena kan sebelum-sebelumnya kan nggak pernah nyari ASI booster orang. Iya. Baru saat itu tuh tahun itu. Terus keluarlah dia yang pilihan pertama yang susu almond kan. Terus waduh, susu almond gitu kan. Susu kedelai aku nggak suka. Susu sapi gampang ya, susu sapi kayaknya pengen nyoba ini yang paling nomor 1-nya. Iya. Belilah kita cari susu almond di supermarket. Kebetulan waktu itu belum banyak ya. Susu almond tuh pasti kalau susu almond tuh import kita. Oh gitu. Jadi dari Australia, dari Amerika gitu, dari New Zealand waktu itu pasti gitu.
cobain dong, beli satu karton gitu, terus Oh, cobain. itu akhirnya cobain import. Iya, yang import karena kan nggak ada. Oh iya masih. Jadi jarang nyobain ya. aja, pengen tahu rasanya kayak apa sih susu Oke. almond ya. Udah di bayanganku kacang almond enak nih gitu ya. Berarti susunya enak gitu ya. Iya. Cobain dong yang dari Amerika gitu kan ya. Apa ini? Aduh, apa ya ini gitu ya. Kayaknya ngelanjutin minum aja kayak nggak tega gitu. Oh, Rasanya gitu. tuh nggak cocok Kurang di lidah pas lah. aku. Oke. Pokoknya nggak tahu ya. Kalau yang lain mungkin cocok-cocok. Ada yang cocok gitu. Kalau aku tuh kayak waktu itu nggak cocok. Aduh kok kacang almondnya rasanya gimana, susunya rasanya gimana gitu. Kan mungkin Terlalu biasa beda. makan almond yang di coklat. Itu bisa ada ya. Di es krim gitu Iya, kan. Iya, betul. Itu kan enak kan, kacang almondnya krek gitu. Enak gitu kacang almond, wow gitu. Lebih enak dari kacang mede malah kalau menurut aku. Nah waktu itu susu almond import itu aku nggak cocok. Oke. Terus bingung dong, termasuk tertantang nih kenapa nomor 1 tapi kok nggak enak rasanya Dan gitu. jarang pula di Indonesia. Ya, Oke. akhirnya cari tahu gimana nih caranya bikin susu almond. Cari-cari lah gitu, biasa deh. Budidayanya. Budidaya enggak ya, cuman enggak gimana caranya bikin susu almondnya aja ya. Iya. Kan yang kita pengen minum kan susunya. Oke, akhirnya kita cari di YouTube waktu itu. Singkat cerita, kita cobain dari beberapa resep, kita modifikasi Formulasi sendiri, ya? kita formulasi sendiri sampai akhirnya kita nemu enak kok, susu almond tuh enak loh rasanya gitu loh, tanpa gula, pakai kurma, tanpa pengawet kan, jadi fresh langsung bisa kita konsumsi aja gitu. Ya udah, akhirnya dari situ bikin sendiri untuk konsumsi sendiri. Terus si jiwa-jiwa nggak bisa diem ini pengennya apa-apa jadi duit kan, ya gimana ya caranya gitu, jualan, bikin brand gitu. Terus udah gitu cari-cari kemasannya, bikin sendiri, terus bikin variasi rasa gitu-gitu. Akhirnya jualan lah kita. Oh jadi itu udah dijual di publik tapi kalangan terbatas. Iya, dari mulut ke mulut aja. Kita jual susu almond nih, mau coba nggak gitu, dari teman ke teman ya. Sampai akhirnya pokoknya setiap kali yang kita ini enak gitu ya. Tapi itu juga udah melalui trial ya, beberapa kali ya. Ya maksudnya ini nggak approve, ini oke, ini nanti percobaan ya percobaan. Oke. Kita pakai kacang almond yang mana, kurmanya yang mana jenisnya, beda-beda itu nanti beda rasa. Saya kan kacang almondnya ada 2 jenis, ada yang pahit, ada yang manis. Iya, kita pasti pakainya yang manis. Nah, itu juga beda-beda tuh Len. Jadi ada dari Amerika, ada dari India, ada dari Australia, nanti ada lagi dari mana gitu. Dari Timur Tengah tuh si almondnya itu beda-beda, nanti beda-beda rasanya. Modelnya juga beda-beda itu. Modelnya beda-beda. Dan rasanya juga beda nanti pas kita bikin. Jadi kita tahu nih, aduh ini bukan kacang yang biasa deh gitu. Kurma juga gitu loh. Kan kita pakai kurma sebagai pemanisnya, pakai kurma ya. Kalau kurma pakai jenis tertentu rasanya akan beda kalau kita ganti lagi dengan jenis yang lain. Itulah gunanya formulasi. Jadi dibikin lah itu. Iya betul. SOP-nya ya. Iya. Kita patenin harusnya itu ya. Iya. Mulai deh pengen gimana supaya lebih besar lagi. Biasa ya kalau usaha gitu ya. Iya. Udah berhasil di sini sih ya. Iya, pengen tuh kita waktu itu lagi tinggal di Bogor. Jadi sebelumnya kita di Jakarta kan. Terus kita waktu itu tinggal di Bogor. Terus kebetulan rumah kita di daerah Bogor Timur sana. Setiap hari kalau kita pergi tuh keluar dari rumah lewatin satu supermarket buah-buahan. Ya, di Jalan Pajajaran sebelah sana. Lewatlah situ, terus nyeletuk nih si mulut nggak bisa diam ini kan. Bilang sama suami, ya kita kayaknya masukin sini deh. Gitu ya. Titip nih gimana caranya. Sistemnya konsinyasi pasti kan. Terus suami kan ya gimana sih gitu kan, apa sih ini gitu ya. Tapi terus-terusan tuh tiap hari diomongin, ya kayaknya kita bisa dari nitip sini, ayo dong ya nitip. Ya udah. Akhirnya kita samperin tuh si tokonya kan. Tanya gimana caranya mau nitip di sini gitu. Dah akhirnya dikasih kontaknya segala macam. Oh ternyata ada persyaratan dan kita belum punya waktu itu izin edar itu. Salah satunya. Ya.
Oke ya, kita urus. Setahun tuh waktu itu Len urusin kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya. jadi kita ikutan pelatihan apa segala macam, terus nanti di apa datang ke rumah untuk lihat gimana di dapurnya gitu, produksinya gimana. Ini kalau untuk suhu ruang ini berapa lama sih? Kalau suhu ruang dia cuman dari susunya itu suhu ruang ya, bukan di suhu ruang ini. Kan susunya kita kan kirim dalam kondisi beku Oke. supaya mematikan semua bakteri dan lain-lain ya. Karena kita tidak ada proses pemasakan dan lain-lain. Jadi Murni ya? benar-benar murni dari raw, almondnya juga raw. Terus kita bekukan, terus kita kirim nih. Besoknya kita kirim masuk ke suhu kulkas, ya kan? Turun kan tuh. Nah, terus dibeli kan sama orang atau kita ambil nih dari kulkas kita. Masih dingin tuh, itu bukan suhu ruangan namanya. Tapi begitu si susunya itu udah di suhu ruangan, dia 2 sampai 3 jam tahannya. Tahannya. Hanya selama itu. Oh gitu. Jadi memang harus fresh ya, minumnya Fresh harus banget. fresh, harus dingin gitu. Harus Berarti fresh. ini nggak bisa diangetin ya? Dingin nggak harus dingin. Nggak harus dingin. Dia bisa diangetin kayak anakku yang gede kalau minum susu almond suka diangetin sama dia, suka dipanasin gitu. Iya, iya. Jadi Dan itu tetap bisa diangetin. iya, dan itu tergantung selera masing-masing sukanya yang dingin apa yang panas. Kalau aku suka yang dingin. Oke. Gitu. Oh akhirnya benar-benar titip edar ya? Iya, katanya. titip itu edar. Satu hari produksi berapa banyak nih? Dulu awal-awal sih sedikit, terus lama-lama begitu kita udah mulai masuk-masuk itu ya, terus udah gitu 1 hari tuh kita bisa produksi 100 botol, Oh gitu. 100 botol deh per hari. Nah, setelah masuk ke kafetaria di salah satu rumah sakit di Jakarta, di Pondok Indah itu, ada salah satu selebgram yang kita approach tuh, kita tanya kalau kita mau minta tolong untuk untuk diposting, gimana caranya gitu. Surprisingly Len, ternyata dia adalah peminum susu almond gue Oh iya. dari rumah sakit itu. Jadi dia melahirkan di rumah sakit itu. Oh, gitu. Terus dia bilang gini, ingat banget, aku memang minum susu ini, susu almond ini aku suka banget, kata dia. Aku udah beberapa kali beli online. Kita kirim ke dia tiap minggu rutin, terus nanti dia posting gitu. Itu Melonjak. iya, dari Penjualan situ meningkat dari ya? situ penjualan meningkat banget, alhamdulillah banget gitu ya, tahun 2019 waktu itu. Terus gitu sampai 2020 Covid. Ya gitulah ya, terkena dampak lah. Iya, pasti Ya ya. termasuk salah satu yang terkena dampak kita. Tapi alhamdulillah pelan-pelan naik lagi gitu, turun sampai minus. Iya. Terus akhirnya naik lagi, ya kita bertahan lah. Aku pengen mempertahankan ini gitu. Oke. Karena kan memang kalau waktu pandemi ini kan penjualannya online ya. Iya, kan tutup tuh toko-toko. Iya, sedangkan kalau tutup. konsinyasi itu memang lebih bagusnya penjualan melalui offline ya. Iya. Real toko. Iya, real toko. Karena Iya. dia langsung konsumtif kan. Iya, Ini asal kacang almondnya sendiri memang beli di retail atau gimana? Apa Iya, sudah iya. budidaya belum ya? belum belum ke situ ya? belum ke situ. Iya, Mungkin karena kan sarjana pertanian. iya, itu dia yang memalukan ya. Harusnya nggak, sebenarnya gini loh. Pengen banget kita waktu itu sempet tuh Tapi memang tercetus. kalau saya baca beberapa artikel tentang almond ini memang budidayanya nggak mudah juga ya. Iya, Dia harus ada di tricky NB dia atau kayaknya. berapa gitu, ketinggian. Iya. Kayaknya dia tricky gitu deh. Maksudnya Seperti coklat kayaknya. gitu ya. Tapi coklat di Indonesia bagus ya. Ya, tapi tetap ada ini kan suhu yang Iya, yang bisa. iya itu juga gitu kok. Almond Almond juga gitu gitu. ya? Bukannya nggak bisa, di Indonesia bisa kok. Setauku bisa. Cuman makanya, ayo dong, siapa yuk kita ada nggak yang mau untuk kita budidaya Almond ya. kacang kerjasama, almond iya, gitu. iya. Nanti kita kerjasama. Iya. Soalnya susah loh. Almond itu harganya mahal. Iya betul. Terus semakin kesini harganya semakin mahal. Iya. Udah gitu sempet loh nggak ada stok sama sekali. Itu gitu? panik banget. Iya. Jadi emang, aduh kalau punya kebun sendiri enak deh. Iya. Karena dia cepet loh, dari penanaman dari biji sampai 2 tahun udah panen. Ya gitu. Iya, 2 tahun dia panen. Terus almond itu sebenarnya biji Len, bukan kacang. Bukan kacang, ya. Jadi dia buah. Terus dia dalamnya tuh ada bijinya. Nah itu tuh si almond itu. Oke, ya. Jadi tapi yang dimakan memang bijinya, buahnya mah nggak, kayaknya sih nggak tahu ya, nggak bisa dimakan apa gimana gitulah. Iya. Manfaat almond untuk tubuh kita tuh apa, Lin? Banyak banget. Coba disebutin. Banyak banget. Jadi almond itu kan mengandung antioksidan yang tinggi. Oke. Nah, itu
udah ketahuan tuh kalau antioksidan tinggi berarti apa gitu ya, bisa apa gitu. Dia mengandung vitamin A dan vitamin E yang tinggi juga. Berarti dia bagus untuk mata, untuk jantung gitu-gitu ya, untuk kulit. Terus udah gitu magnesium yang tinggi, fosfor untuk tulang, Banyak kalium. Terus dia lemaknya lemak baik, bukan lemak jahat. Jadi bagus untuk jadi dia bagus untuk jantung kita gitu-gitu deh. Jadi kalau untuk yang mau diet, yang tadi ya lagi menyusui, hamil dan menyusui, karena itu banyak bagus. manfaatnya. Makanya lah Ya, iya. bisnis. Bagaimana sih cara memproduksi almond ini? Kita nih Kasih produksinya. bayangan dikit deh. Jadi si almondnya itu mentah, dalam kondisi mentah ya, si kacang almondnya itu. Terus kita rendam. Kita rendam melalui proses perendaman itu minimal 8 jam. Kalau saya, kalau yang lain nggak tahu, mungkin ada yang 4, ada yang 6. Kalau saya minimal 8 jam. Habis itu kita olah, dicampur dengan kurma, terus pakai garam Himalaya. Terus udah gitu kalau yang rasa itu yang rasa original. Kalau yang rasa coklat kita pakai bubuk coklat 100%. Jadi nggak ada pemanisnya. Terus kalau pakai vanilla kita pakai vanilla bean. Terus kalau ada green tea kan, green tea juga gitu, kita pakai bubuk green tea yang 100% juga, yang pokoknya nggak ada pemanis sama sekali deh. Gitu. Jadi ini ada berapa rasa sih yang udah Ada dikonsumsi 5, gitu, ada original, coklat, vanilla, green tea, terus yang terakhir kopi. Gitu. Cuman yang kopi kurang familiar ya orang-orang karena bandingannya dengan kopi-kopi yang di luaran sana ya emang beda sih gitu. Ya, tapi yang pasti biar variatif ya, orang nggak bosen ya. Nah harapannya nih Lina gitu kan, karena buat saya itu sebetulnya bisnis yang oke lah ya, bisa dikembangkan apa segala macam. Nah karena almond ini sulit didapatkan di Indonesia, mungkin tertentu ya, saya nggak tahu, saya nggak paham. Apa sih harapannya? Apakah harus ada ditindaklanjuti sama pemerintah atau bagaimana? Kalau ya itu tadi harapannya supaya kita punya kebun almond sendiri deh di Indonesia gitu ya, siapa aja lah, gimana aja. Iya, biar kita bisa konsumsi dari negeri sendiri gitu loh, dari hasil dari pertanian kita sendiri ya. Saya juga nggak tahu tuh, belum di gimana apa ya, itu untuk ahli-ahli pertanian yang lain yang lebih memahami gitu. Gimana sih kondisinya kalau di Indonesia nanam almond tuh gimana gitu. Saya sih pengennya gitu supaya harganya nggak mahal, karena harga almond tuh mahal banget. Karena itu kan ngaruh ya, kalau bahan dasarnya mahal, kita juga harga jual kita juga kan nggak bisa kita turunin. Iya. Semoga bisnisnya lancar, amin, amin ya Allah, amin. Nah ini target pasarnya gimana nih, Lin, buat Why Not? Target pasar sekarang masih. Tapi ini kan mau Ramadan nih. Iya, Ramadan biasanya kita bikin hampers loh. Oh gitu. Biasanya kita bikin hampers, orang-orang yang mau kirim hampers ke teman-temannya yang melahirkan gitu. Oh gitu. Ya, yang melahirkan atau memang suka aja, emang doyan aja gitu. Tapi cukup aman ya pada saat kita berbuka puasa maupun sahur. Aman banget, itu kan bisa menambah energi, Len. Oh iya, pemirsa channel, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan. Ya, amin. Sukses tuh kalau kita udah mencapai atau kita sudah merasakan cukup dalam hidup ini ya, terus happy. Kayaknya kalau suksesnya diukur dari materi itu nggak akan ada ujungnya ya. Kayaknya segini belum. Tapi kalau kita ngerasa, oh cukup nih gitu, alhamdulillah gitu cukup. Terus happy gak sih gitu, pagi-pagi bangun happy gak sih lo gitu ya, pagi happy kayaknya gue, nah itu kayak sukses deh menurut gue. Luar biasa. Moto hidupnya apa nih? Moto hidupnya, duh. Pertanyaannya nih gawat. Moto hidup gue tuh gini, gak ada yang gak bisa, hanya ada mau atau tidak mau. Seperti tawaran kamu kemarin ya, mau apa tidak mau nih? Iya, mau apa gak mau. Kalau mau pasti bisa. Tapi kalau kita dalam hati kita udah gak mau, udah gak akan bisa gitu. Luar biasa. Iya. Pemirsa channel, demikian perbincangan saya dengan Lina. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu buat Lina. Aduh, thank you banget, sukses juga ya Len. Amin. Subscribe, like, and comment.
Iya, ini. komen. Saya pamit undur diri, salam dirimu. Bye. Bye.